Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam sehat ya, dan semoga kita selalu terlindung dalam berbagai macam penyakit di masa pandemi ini. Oke, kembali lagi kita belajar ya di pembelajaran selanjutnya. Tapi seperti biasa, sebelum belajar, oke. Bapak mau sedikit promo dulu tentang channel kedua, atau saya ya, jangan Bapak. Saya akan sedikit promo tentang channel kedua, yaitu mengenai hobi yang saya lakukan lah istilahnya. Boleh kamu kunjungi dan tolong, bukan tolong ya, silahkan di subscribe jika menyukai. Soalnya ini baru 2 subscribe ya, mungkin sekarang sudah 3 lah insya Allah. Sudah, untuk subscribe-nya boleh klik link di deskripsi, atau boleh langsung ketik link di bawah ini yang hitam bacanya www.https YouTube channel UCWC dan sebagainya. Kalau lebih gampang sih boleh langsung klik di deskripsi di video ini, yaitu ya, di subscribe ya, dan jangan lupa di like juga. Oke. Sebelum belajar seperti biasa disiapkan alat tulisnya ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4 atau kegiatan 4 di modul Akibagi, yaitu tentang menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat beraneka ragam dengan berbagai ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh satu sama lain. Jadi Tuhan itu menciptakan kita atau menciptakan makhluk hidup tentu dibekali dengan alat pelindung diri untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Nah, ada berbagai macam hewan yang harus kalian ketahui mempunyai ciri atau alat pelindung, atau juga alat untuk istilahnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ya, apa saja itu? Bapak akan menjelaskan beberapa hewan yang bisa yang mempunyai alat untuk penyesuaian diri dengan lingkungan. Oke. Yang pertama ada cicak. Ini sudah tidak asing lagi ya. Di kelas sebelumnya kalian pasti sudah belajar cara cicak bertahan hidup atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Cicak ini akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya jika dalam keadaan terdesak. Walaupun ekor cicak putus, nanti akan tumbuh lagi. Kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya ini disebut dengan nama autotomi. Autotomi ya. Karena tomi itu kan tubuh, ya bahasa Latinnya tubuh. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan tubuh pasti ada kata-kata tominya. Nah, ketika cicak ini melepaskan ekornya ini akan tumbuh lagi. Jadi itu adalah cara dia melindungi diri. Misalkan ketika dia tertangkap oleh musuhnya atau pemangsanya, misalkan ayam, yang dipegang ekornya misalkan oleh ayam, cicak ini bisa sengaja dengan sengaja melepaskan ekornya untuk bisa lari, dan ekornya tentu bisa tumbuh lagi. Oke, sebenarnya selain autotomi tersebut, cicak ini juga bisa mempunyai lagi alat berikutnya, yaitu perekat pada kakinya sehingga dia bisa berjalan di dinding atau di atas langit tanpa jatuh. Itu ya, itu adalah cicak. Cicak juga bisa menjulurkan lidahnya untuk menangkap mangsanya. Oke, itu adalah cicak. Selanjutnya, bunglon. Ciri khusus dari bunglon yang sangat yang sangat kompleks itu mampu merubah kulit tubuhnya pada suatu tanggapan terhadap perubahan suhu cahaya yang ada di sekitarnya. Jadi ketika dia berada di tempat yang misalkan kontras dengan cahaya tersebut, misalkan saat dia nempel di pohon, maka dia bisa menyesuaikan warnanya dengan pohon tersebut agar dia bisa mengelabui mangsanya untuk bisa dia makan. Itu adalah kemampuan
bunglon. Dengan kemampuan inilah, kulit bunglon bisa berubah sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya. Dengan warna kulit yang mampu berubah-ubah, maka keberadaan dari bunglon sulit diketahui oleh makhluk lainnya. Kemampuan merubah warna kulitnya disebut dengan mimikri. Itu ya, harap diingat, mimikri. Oke, selanjutnya. Nah, ini kelelawar. Kelelawar itu mampu memancarkan bunyi yang memiliki frekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Bunyi yang dihasilkan tersebut nantinya dipantulkan ke benda-benda misal pada cabang pohon atau bisa juga ke serangga. Kemampuan ini disebut dengan ekolokasi. Jadi saat kelelawar mengeluarkan suara yang suaranya itu sangat sangat melengking lah istilahnya ya. Suara tersebut akan memantul kembali. Kalau misalkan suaranya itu memantul ke pohon, suara keluar mantul ke pohon, lalu balik lagi ke si kelelawar tersebut, maka kelelawar tersebut akan tahu bahwa hasil dari pantulannya tersebut bahwa di sekitarnya itu ada pohon. Jadi dia tidak akan menabrak pohon. Lalu juga saat dia bersuara, lalu suara tersebut misalkan mantul ke benda bergerak, misalkan mangsanya misalkan serangga kan bergerak, maka suara pantulan tersebut akan kembali lagi ke kelelawar untuk diproses sehingga kelelawar tersebut bisa tahu bahwa ada serangga di sekitarnya sehingga dia bisa memakan serangga tersebut. Itu adalah ekolokasi dari kelelawar. Selanjutnya ada ular. Oke, sebelum ke ular, Bapak mau cek dulu waktu seperti biasa. Baru 7 menit. Oke. Ular memiliki bisa. Ada juga yang tidak berbisa. Bisa ular berfungsi untuk melindungi diri dari bertahan hidup. Ular juga bisa memakan mangsanya yang berukuran lebih besar darinya. Selain itu, ular pun bisa mengganti kulitnya ya. Jadi ular itu alat pertahanan diri atau penyesuaian diri dengan lingkungannya adalah bisanya. Bisanya ini bisa untuk mempertahankan dirinya dan juga bisa untuk melumpuhkan mangsanya. Misalkan kalau misalkan melindungi diri ketika ada ancaman misalkan dari hewan lain seperti elang, seperti hewan yang lebih besar darinya seperti kucing hutan dan sebagainya. Kalau misalkan pemangsanya tergigit, ya pemangsanya juga akan lumpuh oleh ular tersebut. Tetapi ketika ular tersebut ingin menggunakan bisanya untuk mengkonsumsi atau untuk berburu, maka bisa ini bisa bermanfaat untuk melumpuhkan mangsanya agar mangsanya bisa mudah untuk dimakan oleh ular tersebut. Itu adalah ular ya. Lalu juga ular ini bisa mengganti kulitnya karena jika ukuran badan ular ini terlalu besar, maka kulitnya pun akan mengelupas dan berganti kulit. Oke. Selanjutnya ada unta. Unta adalah hewan padang gurun ya. Hewan ini pada punggung utamanya terdapat bagian yang menggembung. Ini nih yang menggembung ini. Di mana bagian ini berisi lemak. Jadi ini itu bukan air ya. Kalau yang beranggapan bahwa di punggung unta itu air, salah. Di punggung unta itu adalah lemak yang disebut dengan punuk ya, punuk unta. Ini lemak. Nah, fungsinya lemak ini adalah cadangan makanan sehingga unta mampu bertahan hidup selama beberapa hari tanpa ia makan dan minum. Jadi itu ya fungsinya punuk unta ini. Ya, jadi lama-kelamaan kalau misalkan unta ini tidak menemukan makanannya, ini punuknya akan mengempes, akan mengecil karena lemak yang ada pada punuk unta terpakai oleh unta untuk kegiatan atau untuk energinya. Itu ya, itu adalah unta. Selanjutnya ada bebek. Bebek memiliki kaki yang berselaput. Nah, ini kakinya yang berselaput, fungsinya dari kaki yang berselaput ini untuk pergerakan di air menjadi lebih mudah dan leluasa
bebek bergerak di air. Selain memiliki kaki yang berselaput, bebek juga memiliki paruh yang bentuknya khusus untuk mencari makanan di dalam air dan lumpur. Nah, ini yang panjang ini ya. Kalau bentuknya melengkung, pasti ini akan sulit untuk mengorek-ngorek tanah untuk mencari makanannya. Oke, ada satu lagi sebenarnya. Bulu bebek juga itu tahan air lah atau anti air lah istilahnya. Jadi bebek itu bisa mengambang di air ketika bebek ini masuk ke air. Nah, itu adalah bebek. Oke, itu yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sudah 10 menit pas. Dan semoga kita sehat selalu ya, karena khususnya Bandung katanya sudah zona hitam sekarang ya. Jadi jagalah kesehatanmu agar selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.